Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan segenap para habaib, hadir bersama kita ada Habib Musa Al-Habsyi. Yang kita muliakan, kita cintai segenap para guru-guru. Ada Guru Hasanuddin Al-Banjari, wabil khusus khadimul majlis, akhina fillah, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lihi, al-ustaz Abdullah Bakhir, pimpinan majlis as-salam. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, para ulama-ulama kita, semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga Allah semangat istiqamahnya, dijauhkan dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah kampung Sungai Batu. Jadi tidak nampak sungainya. Hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi hari ini izinkan saya merasa seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Hari ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan hati saya detik ini merasa seperti sedang melihat wajah-wajah saudara saya semuanya. Alhamdulillah. Selama saya berdakwah keliling Indonesia, Kalimantan Selatan satu-satunya provinsi yang paling lama saya muter-muter di dalamnya, yang paling banyak saya keliling di dalamnya, dan yang paling sering saya kunjungi. Saya cinta dengan Kalimantan Selatan. Amin. Acil, di mata saya Kalimantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki provinsi-provinsi lainnya. Di Kalimantan Selatan guru-gurunya banyak, majelis-majelisnya banyak, majelis maulid habsyinya tersebar di mana-mana.
bahkan saya pastikan haul terbesar terbanyak sedunia ada di Kalimantan Selatan. Haji jumlahnya kalah dengan pengunjung Hall Guru Zaini. Bukan cuma satu hari, satu minggu, berminggu-minggu. Bukan cuma satu tempat, di seluruh Kalsel, bahkan Kalimantan. Begitu banyak pecinta Guru Zaini, mereka merayakan haul gurunya. Kalau urusan agama Kalimantan Selatan dijamin berkah. Alhamdulillah. Ada yang lain keberkahan Kalimantan yang gak dimiliki kota-kota lain. Saya pastikan saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan satu-satunya provinsi di Indonesia yang hebat Kalimantan Selatan. Kenapa? Provinsi tapi ada negara di dalamnya. Ada provinsi, di dalamnya ada negara. Bujur, provinsi mana di dunia ini dalam provinsi ada negara kecuali Kalimantan Selatan. Bujur, bahkan bukan cuma satu negara, banyak negara-negara lainnya ada di dalam Kalimantan Selatan. Pertama kali saya masuk Kalsel, saya diajak panitia, Habib, hari ini Habib akan bertausiah ke negara Sudan. Saya membayangkan Sudan negara Arab, ternyata sampai di sana sungai danau, disingkat Sudan. Saya diajak panitia ke tempat kedua. Saya tanya apa nama tempatnya. Kami akan bawa Habib ke Tarim. Tarim. Saya ngebayangin Tarim itu adalah Yaman Hadramaut. Ternyata Tarim singkatan Tanjung Rema. Saya dibawa oleh panitia acara ketiga. Saya tanya kemana? Habib, hari ini agak sedikit lebih jauh. Negara Arab lagi? Bukan Habib, Eropa. Apa negaranya? Amsterdam, Habib. Begitu saya sampai ke sana, Amsterdam rupanya amuntai masuk dalam. Saya di love you oleh panitia. Acara keempat, saya dibawa panitia pergi kemana? Kanada. Ternyata kandangan dalam. Maka biar kampung ini Kalsel makin diberkahi Allah. Amin. Kalau saya ajak kita berzikir menyebut nama Allah, bertasbih sama-sama, mau 50 orang. Sekali lagi kalau saya ajak berzikir mengingat Allah, mau? Kayak terpaksa. Justru di masa COVID sekarang, apalagi sekarang ada virus baru namanya Omikron. Ini nampak betul ada yang mengendalikan virus ini. Siapkan mental. Jangan cuma pikirkan imun, mantapkan iman. Sekarang antum sudah berada di perang virus. Kalau dulu kita berada di perang nuklir zamannya, sekarang perang virus. Ada yang mengendalikan ini semuanya. Bujur, maka tidak ada tempat berlindung yang paling dahsyat kecuali berlindung dan bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita hanya meminta. Ajil, saya suka heran lihat corona COVID ini. Kalau hari Natal zona aman, kalau mau
hari Nyepi zona aman, mau Waisak zona aman. Tapi kalau sudah mau dekat-dekat Ramadan, nih lihat sebentar lagi, zona merah. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, zona merah. Saya jadi pengen nanya, ini corona apa setan sebenarnya? Nggak senang banget lihat kaum muslimin beribadah. Bujur. Tadi saya baru baca berita nih, ini Roma-Romanya di Ramadan ini mau dibikin merah lagi nih. Ajir. Di masa virus ini tidak ada vaksin yang paling hebat, paling dahsyat kecuali vaksin yang ditawarkan Allah dalam Quran, yang namanya Pfizer, vaksin buatan Amerika, yang namanya Sinovac, Astra, Moderna. Indonesia nggak mau ketinggalan bikin vaksin namanya Nusantara. Vaksin itu hanya buatan manusia, tidak menjamin ketenangan dalam jiwa. Buktinya berapa banyak orang sudah divaksin masih kena virus-virus yang lain. Bujur? Sudah divaksin masih gelisah batin jiwanya, nggak menemukan ketenangan, dihantui ketakutan. Maaf, orang kalau sudah terlanjur takut, akal sehat bisa hilang. Saya dapat kiriman video lucu saya. Ada orang masuk masjid mau sholat Jumat, saking takut dengan corona dia pakai helm. Ini namanya bungun pintar. Bahasa lainnya walau bajaran, bahasa lainnya walau betul. Saya baru belajar dari Mas Al-Bandar. Ini dia keroknya. Ajil, orang kalau sudah dihantui rasa ketakutan, iman bisa hilang. Padahal maaf, takut itu hanya boleh buat Allah semata. Jangan takut dengan makhluk manapun. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah. Dan musyrik itu dosa yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Bujur. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik menurut siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapapun yang menyekutukan Allah berarti dia sudah berbuat dosa besar. Ajir, jangan takut dengan corona. Takut itu hanya dengan Allah. Yang boleh itu bukan takut tapi waspada dengan corona. Jangan dipotong ya ceramah saya. Sekarang ini banyak yang motong-motong tausiah. Buyur. Yang saya larang nggak boleh takut dengan corona. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Lalu yang boleh apa? Waspada terhadap corona. Takut dilarang, waspada dianjurkan. Bentuk kewaspadaan adalah pakai masker, cuci tangan, sering-sering jaga wudhu. Mohon maaf ya, anjuran cuci tangan bukan dari pemerintah. Anjuran sering-sering cuci tangan bukan dari WHO, bukan dari orang kafir. Anjuran cuci tangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menitipkan pesan. Kalau bangun tidur, melek mata, cuci dulu kedua tangan.
Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci kepala, kadang. Bangun tidur Nabi tidak nyuruh kita cuci kaki, kadang. Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci muka, kadang. Yang pertama disuruh Nabi bangun tidur cuci kedua tangan. Kenapa tangan dulu yang harus dicuci? Nabi cerdas. Zaman Nabi gak ada laboratorium. Nabi bukan profesor. Hadis Nabi sekarang bikin orang barat geleng kepala. Apa kata Nabi? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, dia tidak akan sadar kemana makhluk ini paham. Betul ya? Paham. Karena ketika kita tidur, kita nggak sadar kemana tangan ini mahar. Ayo sadar nggak ketika tidur tangan masuk ke lubang kuping kotor, masuk ke lubang hidung kotor, masuk tangan ke lubang mulut kotor, belum lagi main ke wilayah orang. Bujur, hebat gak Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu Pak, melek mata sudah dikenalkan tentang pentingnya menjaga kebersihan, awali dari mencuci tangan. Maka saya pastikan anjuran cuci tangan nempel di mana-mana, bukan dari orang kafir, dari orang Islam, karena satu-satunya agama yang di dunia ini saya pastikan mengajarkan kebersihan itu Islam. Bayangkan sehari semalam sholat 5 waktu sudah dicuci dengan wudu. Betul? Betul. Betul? Agama mana melek mata sudah mengajarkan dengan air kebersihan, tutup mata jenazah dibersihkan dengan air, dimandikan. Tidak ada agama yang lebih sempurna dari Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam tinggi, tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah janjikan dalam Quran, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu, jiwamu akan menemukan ketenangan. Alhamdulillah. Singkat padat. Kenapa setiap kali saya mulai ceramah, saya lihat jam tangan, mak-mak marah. Padahal ini jam ulun, bukan jam pian. Ini jam ulun, bukan jam pian. Yang suka pakai jampi-jampian namanya dukun. Guru, di sini jangan-jangan penceramah nggak boleh lihat jam tangan ya.
Boleh, boleh. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Izinkan saya berterima kasih kepada yang menjadi wasilah membawa saya sampai di Kalimantan Selatan ini. Siapa mereka? Yang tadi videonya sudah kita tonton sama-sama. Sudah ditonton sudah. Videonya? Sudah. Mereka adalah komunitas Riau Indonesia mengaji. Jangan pandang mereka ini sebelah mata. Di mata saya mereka ini anak muda yang luar biasa. Mereka termasuk dengan sabda Nabi. Satu hari Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan ini akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu, mereka ini bermujahid di jalan Allah. Bayangkan, masih muda sudah mau sibuk urusan dakwah. Masih muda sudah menghadirkan para habaib, para guru masuk ke pelosok-pelosok negeri ini. Bapak Ibu tahu siapa yang beliin tiket pesawat saya? Mereka. Yang nanggung hotel saya setiap hari? Mereka. Yang bayar makan, minum, mobil? Mereka. Saya dihadirkan di setiap tempat di Kalimantan Selatan ini gratis. Silakan tanya panitianya, tidak ada persyaratan apapun, cukup bantu operasional mereka sedikit saja untuk saya gratis. Saya kagum dengan mereka. Maka rugi yang gak mau hadir majelis hari ini. Belum tentu saya bisa dihadirkan lagi ke sini. Mau undang khusus saya datang, belum jaminan kebagian jadwal, karena jadwal saya full sampai tahun depan. Ajil, ajil. Mereka ini hebat, masih muda sudah jadi sponsor acara dakwah. Saya kadang-kadang dibawa mereka Habib masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah loh saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ada berantem di Aceh. Bukan cuma jadi sponsor acara dakwah, bukan cuma mereka menghadirkan para ulama, tapi mereka mengajak umat bersama ulama menyempurnakan iman dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus yang kompak. Innal ladzina amanu wa amilus itu enaknya kalau ngaji dengan pecinta Quran. Saya awali kasih kode begini, nyambungnya benar. Gak kayak kemarin saya ceramah di kota mana, saya sudah begini-begini, jamaahnya diem. Tiba-tiba ada nini-nini di belakang teriak, Shadaqallahul Azim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman tidak sempurna
kalau tidak dengan amal. Amal menyempurnakan iman. Dan ingat, kalau kita sudah mati, jenazah dibawa dari rumah menuju ke perkuburan, ingat pesan Nabi, ada 3 yang mengiring jenazah. Yutba'ul mayyit salasatun, ada 3 yang mengiring jenazah sampai ke kubur. Begitu jenazah dikeluarkan dari rumah, 3 ini mengiring jenazah. 1, keluarganya. 2, hartanya. 3, amalnya. Tapi ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah, kata Nabi, fayarji isnani wa yabqa wahidun. Yang pulang 2, tidak setia yang 2 ini kepada si mayit. Siapa yang 2? Harta dan keluarga. Padahal ketika si mayit masih sehat, masih hidup, dia banting tulang pak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk keluarga dan ngumpulin harta. Ketika mati, 2-2 itu gak setia, gak ada yang mau nemenin dia. Siapa yang nemenin mayit masuk ke kubur? Cuma 1, kata Nabi, aman saja. Kalau ngomongin amal, ingat pesan Nabi yang 1 ini. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang sampai hari kiamat mayit di dalam kubur akan bahagia, akan dapat syafaat, akan mulia, amal yang gak akan putus. Salah satunya kata Nabi adalah wakaf Al-Quran. Wa mushafan warathahu. Siapapun ketika hidup pernah berwakaf Quran, maka amal yang 1 ini sampai kiamat tidak akan putus, akan jadi kebahagiaan buat dia di alam kuburnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, komunitas ini nanti akan mengajak kita mengumpulkan wakaf Quran sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan di kampung ini, kita bagikan di kampung ini, dikumpulkan di Kalimantan.